Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gelbita Zara dari PGMI 2C, NIM 2312-40083. Di sini saya akan menceritakan kisah Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra merupakan putri Rasulullah. Beliau lahir 5 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan anak perempuan termuda dari Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan nasabnya, namanya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Keluarga Fatimah Az-Zahra merupakan keturunan dari Bani Hashim dan suku Quraisy. Sayyidah Fatimah Az-Zahra merupakan anak perempuan keempat dari pernikahan antara Rasulullah dengan Khadijah bin Khalid. Ia memiliki 3 kakak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, dan Ummu Kulsum. Fatimah Az-Zahra juga memiliki 2 saudara laki-laki, tetapi keduanya meninggal ketika ia masih kecil. Nama kedua saudaranya yang wafat ini adalah Qasim dan Ibrahim. Selain itu, ia memiliki seorang saudara angkat yang diadopsi oleh ayahnya bernama Zaid bin Harithah yang kelak menjadi hawariyun daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bertepatan dengan peristiwa besar, yaitu ditunjuknya Rasulullah sebagai penengah ketika terjadi perselisihan antara suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad setelah Ka'bah diperbarui. Dengan kecerdasan akalnya, baginda pun mampu memecahkan persoalan yang hampir menjadikan peperangan di antara kabilah-kabilah yang ada di Mekah. Kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra disambut gembira oleh Rasulullah SAW dengan memberikan nama Fatimah dengan julukannya Az-Zahra, yang berarti jujur dan berkata benar. Sedangkan kunyahnya adalah Ummu Abilah, yaitu ibu dari ayahnya. Ia putri yang mirip dengan ayahnya. Ia tumbuh dewasa dan ketika menginjak umur 5 tahun, terjadi peristiwa besar terhadap Rasulullah, yaitu turunnya wahyu dan tugas berat yang diemban oleh Rasulullah. Dan ia juga menyaksikan kaum kafir melancarkan gangguan kepada ayahnya sampai cobaan yang berat dengan meninggalnya ibunda Khadijah. Ia sangat sedih dengan kematian ibunya. Rasulullah sangat menyayangi Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setelah Rasulullah berpergian, ia lebih dulu menemui Fatimah sebelum menemui istri-istrinya. Aisyah berkata, "Aku tidak melihat seorang yang perkataannya dan pembicaraannya yang menyerupai Rasulullah selain Fatimah. Jika ia datang mengunjungi Rasulullah, Rasulullah berdiri lalu menciumnya dan menyambut dengan hangat. Begitu juga sebaliknya yang diperbuat Fatimah bila Rasulullah datang mengunjunginya." Setelah Rasulullah SAW menjalankan haji wada, dan ketika ia melihat Fatimah, baginda menemuinya dengan ramah sambil berkata, "Selamat datang wahai putriku." Lalu baginda menyuruh duduk di samping kanannya dan membisikkan sesuatu sehingga Fatimah menangis dengan tangisan yang keras. Tatkala Fatimah sedih, lalu baginda membisikkan sesuatu kepadanya yang menyebabkan Fatimah tersenyum. Tatkala Aisyah bertanya apa yang dibisikkannya, lalu Fatimah menjawab, "Saya tidak ingin membuka rahasia." Setelah Rasulullah wafat, Aisyah pun bertanya lagi kepada Fatimah tentang apa yang dibisikkan Rasulullah kepadanya sehingga membuat Fatimah menangis dan tersenyum. Lalu Fatimah pun menjawab, "Adapun yang baginda katakan kepadaku pertama kali adalah baginda memberitahu bahwa sesungguhnya Jibril telah membacakan Al-Quran dengan hafalan kepada baginda setiap tahun sekali. Dan sekarang dia membacakannya setahun 2 kali.
Lalu baginda berkata, "Sungguh aku melihat ajalku telah dekat, maka bertakwalah dan bersabarlah. Sebaik-baiknya salaf pendahulu untukmu adalah aku. Maka aku pun menangis yang engkau lihat saat kesedihanku." Dan saat baginda membisikkan yang kedua kalinya, baginda berkata, "Wahai Fatimah, apakah engkau tidak suka menjadi penghulu wanita-wanita penghuni surga? Dan engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku." Kemudian Fatimah tersenyum. Tatkala 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Fatimah pun jatuh sakit. Namun ia merasa gembira karena kabar gembira yang diterima dari ayahnya. Tak lama kemudian ia pun beralih ke sisi Tuhannya pada malam Selasa, tanggal 13 Ramadan dalam usia 27 tahun. Sayyidah Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi seorang gadis yang tidak hanya merupakan putri dari Rasulullah, namun juga mampu menjadi salah satu orang kepercayaan ayahnya pada masa baginda. Fatimah Az-Zahra memiliki kepribadian yang sabar dan penyayang karena dan tidak pernah melihat atau dilihat lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah sering sekali menyebutkan nama Fatimah, salah satunya adalah ketika Rasulullah pernah berkata, "Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia." Fatimah Az-Zahra menikah pada usia 18 tahun dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pernikahan antara keduanya diadakan setahun setelah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad sebagai ayah dari Fatimah Az-Zahra menyetujui pernikahan ini karena adanya hubungan kerabatan dan hubungan sosial dengan keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ayah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad hidup dalam asuhan pamannya ini ketika pamannya telah wafat. Ali pun diasuh oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sudah menganggap Ali seperti anaknya sendiri. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diketahui bahwa Fatimah Az-Zahra pernah hampir mengalami poligami. Periwayatan hadis ini berasal dari Al-Miswar bin Makhramah. Keterangan dalam hadis ini menyebutkan larangan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib untuk melakukan poligami dengan Juwairiyah binti Abu Jahal. Nabi Muhammad menyampaikan hal ini di atas mimbar. Ia pun memulai dengan menyebutkan latar belakang dari peristiwa ini di atas mimbar. Nabi Muhammad menyebutkan bahwa usulan pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Juwairiyah bin Abu Jahal merupakan usulan dari permintaan dari keluarga Hisham bin Al-Mughirah. Nabi Muhammad dengan tegas tidak mengizinkan hal ini dengan ucapan yang jelas yang diulanginya sebanyak 3 kali. Nabi Muhammad menyatakan bahwa Fatimah Az-Zahra merupakan anak kandungnya, yang berarti menyusahkan dan menyakiti perasaannya sama saja menyusahkan dan menyakiti perasaan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra dikaruniai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. 2 putra yaitu Hasan dan Husain, sedangkan kedua putrinya yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Hasan dan Husain sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ada satu anak lagi Fatimah Az-Zahra yang bernama Muhsin, tetapi Muhsin meninggal dunia karena wafat ketika masih kecil. Klaim keturunan diberikan oleh dinasti Fatimiyah kepada Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah bin Mahdi yang merupakan cucu dari Imam Syiah yang ketujuh, Ismail bin Ja'far al-Sadiq. Dari keturunannya lah
Ahlul Bait Nabi Muhammad berlanjut. Umar bin Khattab juga disebutkan, aku mendengar Rasulullah bersabda, semua anak dari perempuan bernasab kepada ayah mereka kecuali yang dilahirkan oleh Fatimah, akulah ayah mereka. Perjuangan Sayyidah Fatimah Az-Zahra pada saat pertempuran Uhud, Fatimah Az-Zahra turut ikut serta dengan para perempuan lainnya. Mereka ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan prajurit selama pertempuran. Tugas ini antara lain membantu mengangkat air, memberi minum, dan merawat prajurit yang terluka. Nah, Fatimah Az-Zahra ialah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang mana meninggalkan warisan dan juga menginspirasi yang sangat penuh makna. Contohnya, keteladanan dalam keluarga. Fatimah Az-Zahra ialah contoh ideal sebagai istri dan juga ibu. Fatimah dikenal karena dedikasinya kepada keluarganya dan pengabdiannya yang sangat tulus. Yang kedua, peran dalam pendidikan. Fatimah memainkan peran pendidikan dalam anak-anaknya, mendidik kepada Hasan dan juga Husain. Yang kemudian Hasan Husain ini menjadi pemimpin penting dalam sejarah Islam. Cara Fatimah mendidik anak-anaknya dengan nilai-nilai Islam yang menginspirasi bagi banyak ibu di kemudian hari. Contohnya seperti sampai saat ini. Selain peran dalam pendidikan, Fatimah juga dikenal karena kedermawanannya. Fatimah sering memberikan dan juga membagikan makanan dan pakaian kepada yang membutuhkan. Meskipun Fatimah sendiri hidup dalam kesederhanaan. Selain kedermawanannya juga, Fatimah memiliki ketabahan dan juga kesabaran dalam menghadapi berbagai kesulitan sepanjang hidupnya. Dengan penuh kesabaran dan juga ketabahan, keberanian dan juga keteguhannya yang menjadi contoh bagi umat Islam tentang bagaimana menghadapi ujian hidup dengan iman yang kuat. Selain perannya dalam keluarga, Fatimah juga terlibat aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Fatimah sering kali memberikan nasihat dan juga bimbingan kepada perempuan-perempuan yang ada di kota Madinah, yang membantu mereka memahami ajaran Islam lebih baik. Selain karyanya yang sangat penuh menginspirasi dan juga penuh makna, Fatimah juga dikenal dengan banyaknya kelebihan dan keutamaannya dalam Islam, seperti kesucian dan ketakwaannya. Fatimah dikenal sebagai wanita yang sangat suci dan taat beribadah. Dia sangat mencintai Allah dan juga Rasul-Nya, dan hidupnya dipenuhi dengan ibadah dan juga kebaikan. Keberanian dan juga keteguhan Fatimah menunjukkan keteguhan hati dan keberaniannya dalam banyaknya situasi, termasuk saat mendukung ayahnya dalam menyebarkan Islam meskipun menghadapi banyaknya tantangan. Meskipun Fatimah berasal dari keluarga yang mulia, Fatimah hidup dengan sangat sederhana. Dia tidak pernah tergoda oleh kemewahan dunia dan selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain. Fatimah adalah wanita yang sangat cerdas dan juga bijaksana. Nasihat dan pandangannya yang selalu dihormati oleh banyak orang termasuk sahabat-sahabat Nabi. Jadi, pada kesimpulannya, Fatimah Az-Zahra adalah sosok wanita yang luar biasa dalam sejarah Islam, yang memberikan teladan yang sangat tinggi dalam hal kesucian, ketakwaan, dan juga keberanian. Sebagai putri Rasulullah dan juga sebagai istri Ali bin Abi Thalib dan ibu dari Hasan dan Husain, Fatimah selalu hidup dengan kesederhanaan, kebijaksanaan dan pengabdiannya yang tulus kepada agama meskipun menghadapi banyaknya kesulitan dan juga tantangan. Fatimah selalu menunjukkan kekuatan iman dan komitmen yang sangat luar biasa.
Kisah hidupnya tidak hanya memperlihatkan dedikasinya kepada keluarga dan juga agama, tetapi juga keteguhan hatinya dalam mendukung perjuangan Islam. Fatimah adalah contoh sempurna dari kesucian dan juga ketaatan, serta menginspirasi bagi semua umat Islam untuk hidup dengan integritas, kesederhanaan, dan juga ketulusannya. Warisan spiritual dan moralnya tetap menjadi cahaya penuntun bagi banyak orang hingga hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.